Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Nah, coba kita perhatikan persamaan reaksi 2Al tambah 6HCl tanda panah 2AlCl3 tambah 3H2. Nah, ini ada dua ruas yang dihubungkan oleh tanda panah. Di mana ruas yang sebelah kiri tanda panah ini disebut sebagai pereaksi atau reaktan. Sedangkan ruas yang di sebelah kanan tanda panah ini disebut sebagai hasil reaksi atau produk. Sedangkan tanda panah itu adalah berfungsi untuk menentukan arah reaksi. Jadi kalau kita perhatikan, apabila dia di sebelah kiri tanda panah, maka itu disebut dengan pereaksi atau reaktan. Jadi kalau dalam reaksi ini yang disebut dengan pereaksinya adalah Al dan HCl. Sedangkan hasil reaksi atau produknya adalah AlCl3 ditambah dengan H2. Kemudian kalau kita perhatikan di setiap pereaksi ini ada, dan hasil reaksi ini ada huruf S, ada aqueous juga, dan ada gas. Nah, ini artinya adalah menyatakan wujud atau fasa dari masing-masing pereaksi maupun hasil reaksi. Nah, wujud atau fasa ini ada 4. Nah, dalam persamaan reaksi ini kebetulan ada 3, yaitu S, aqueous, dan gas. Nah, yang satu lagi itu adalah L. Nah, apa arti dari masing-masing wujud ini? Di mana S itu bacanya adalah solid, artinya dia berupa padatan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa aluminium yang akan direaksikan itu adalah berwujud padatan. Nah, sedangkan A dan Q itu bacanya adalah aqua, artinya adalah larutan. Kemudian G itu artinya adalah gas. Nah, satu lagi lambang dari fasa zat itu adalah huruf L, artinya adalah liquid atau cairan. Jadi dalam reaksi Al, berarti Al-nya adalah, kalau kita bayangkan, dia berupa padatan, kemudian ditambahkan dengan HCl, di mana HCl-nya adalah berupa larutan. Nah, ketika dia direaksikan, ini akan membentuk AlCl3, larutan AlCl3 ditambah dengan H2 dalam bentuk gas. Jadi, meskipun kita tidak masuk atau kita tidak pergi ke laboratorium, kita bisa tahu nih, kalau aluminium direaksikan dengan HCl itu pasti nanti akan terbentuk gelembung-gelembung gas. Nah, gelembung-gelembung gasnya ini adalah H2. Nah, ini kita ketahui dari fasa dari masing-masing zat pereaksi ataupun produknya. Di sini H2 adalah berwujud gas. Nah, begitu ajaibnya dari wujud atau fasa dari suatu persamaan reaksi. Jadi meskipun kita nggak pergi nih ke laboratorium, nah kita bisa meramalkan gitu, bahwa apabila aluminium direaksikan dengan HCl, ini akan terbentuk gelembung-gelembung gas. Nah, gelembung-gelembung gas ini adalah gas hidrogen atau H2. Satu lagi yang tidak kalah penting dari persamaan reaksi itu adalah angka yang di koefisien pereaksi dan produknya. Ini ada angka 2, ada angka 6, ada angka 2 lagi, ada angka 3 lagi. Nah, ini menunjukkan perbandingan dan jumlah molekul pereaksi dan hasil reaksi, di mana setiap dalam persamaan reaksi kimia itu perbandingan dan jumlah molekul pereaksi dan hasil reaksi ini itu dia adalah harus sama. Kita hitung di sini. Di sini Al-nya itu ada 2. Nah, kemudian setelah dia bereaksi itu ini ada juga 2 Al. Kemudian H atom hidrogen ini 6H, berarti dia hanya ada 6. Nah, kita lihat nih setelah dia bereaksi
Ini juga ada, cara mencarinya adalah 3 kita kalikan ke 2, maka ini juga ada 6 atom hidrogen. Nah, kita lihat lagi jumlah dari Cl. Ini kan 6 HCl, artinya Cl-nya juga ada 6. Nah, setelah dia bereaksi, kita hitung Cl-nya itu adalah koefisien yang ini dikalikan ke 3. Ini Cl-nya juga 6 Cl. Jadi, di setiap persamaan reaksi kimia itu, perbandingan jumlah molekul pereaksi dan hasil reaksi itu dia harus sama. Nah, nanti ini kenapa dia harus sama? Nah, nanti akan kita bahas pada hukum-hukum dasar kimia. Dan setelah ini nanti kita juga akan membahas cara menyetarakan persamaan reaksi. Nah, coba adik-adik perhatikan persamaan reaksi Fe tambah O2 menghasilkan Fe2O3. Nah, kalau kita lihat nih Fe di sini adalah koefisien 1, sedangkan setelah bereaksi ini ada 2. Nah, di video selanjutnya nanti kita akan membahas bagaimana cara kita menyetarakan persamaan reaksi ini. Jadi, sampai jumpa di video selanjutnya. Nah, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.